Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Aulia Yasmin dengan NIM 2522303. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai judul tesis saya yang berjudul Dinamika Rancangan Lingkungan Alun-Alun Cianjur dari Zaman Pemerintahan Dendels hingga Renovasi tahun 2020. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian abstrak. Jadi penulis mengangkat topik yang berjudul Dinamika Rancangan Lingkungan Alun-Alun Cianjur dari Zaman Pemerintahan Dendels hingga Renovasi tahun 2020 ini. Karena penelitian ini akan difokuskan pada perubahan apa saja sih yang terjadi pada desain alun-alun Cianjur yang terjadi sejak masa pemerintahan Dendels hingga saat ini. Jadi kita akan melihat bagaimana sih suatu kebijakan pemerintahan dapat mempengaruhi pembangunan fasilitas publik bahkan renovasi-renovasi yang dilakukan setelahnya. Kita akan masuk ke bagian latar belakang. Hengkangnya VOC itu tidak serta-merta menghentikan sistem tanam paksa yang terjadi di Indonesia. Bahkan, Dendels meneruskan proyek ini dengan membangun sebuah jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Itu untuk menghubungkan sisi timur dan juga barat dari Pulau Jawa. Kebijakan ini tentu membuat banyak sekali perubahan yang terjadi di sepanjang Jalan Anyer, Tangerang, Jakarta, Bogor, Cianjur, Bandung, Sumedang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, hingga Panarukan. Nah, hal inilah yang mendorong Dendels akhirnya membuat titik-titik kumpul atau titik-titik untuk memudahkan proses bertukarnya informasi di setiap daerah, salah satunya di Cianjur, yaitu pembangunan Jalan Raya Pos. Tidak disangka bahwa pembangunan kantor pos ini akhirnya membuat suatu titik ruang publik yang akhirnya berkembang, salah satunya menjadi alun-alun. Nah, perubahan dari masa ke masa ini menjadikan alun-alun ini memiliki banyak fungsi dan juga cerita yang berpengaruh pada sisi arsitektural. Berkembangnya alun-alun ini juga salah satunya dipengaruhi oleh sebuah kebudayaan yang dipegang oleh masyarakat, seperti 3 pilar budaya yang dianut oleh masyarakat di Cianjur. Nah, hingga pada akhirnya pada sekitar tahun 2000-an, perubahan yang paling besar terjadi di alun-alun Cianjur, khususnya pada daerah lingkungannya. Hal ini juga diprakarsai oleh perubahan pemerintahan pada saat itu dan juga sempat terjadinya perubahan pilar budaya dari hanya 3 poin menjadi 7 poin, lalu kembali lagi menjadi 3 poin. Hingga perubahan-perubahan inilah yang akhirnya melatar belakangi penulis untuk menjadikannya sebuah objek penelitian. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam lingkup penelitian. Yang pertama ada objek penelitian. Dalam objek ini, lingkungan alun-alun Cianjur lah yang akan dianalisa oleh peneliti. Lingkungan alun-alun Cianjur ini kan memiliki beberapa elemen, yaitu secara bangunan utamanya yaitu masjid, lalu ada area ruang terbuka hijau, area amphitheater, panggung, dan area-area pendukung lainnya. Untuk lokasi risetnya, objek berada di Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43211 Indonesia, dengan beberapa batasan penelitian. Yang pertama dari segi waktu, itu diambil dari zaman pemerintahan Dendels hingga renovasi yang paling besar di tahun sekitar 2020-an, dengan objeknya yaitu lingkungan alun-alun Cianjur. Nah, sekarang kita akan masuk ke gap of research, atau kenapa sih topik ini bisa menjadi sesuatu yang penting. Yang pertama adalah karena belum adanya penelitian yang melakukan studi mengenai dinamika konsep rancangan lingkungan pada lingkungan alun-alun Cianjur. Yang kedua adalah untuk menguatkan identitas bangunan yang menjadi destinasi wisata religi yang utama di Kabupaten Cianjur. Nah, sekarang kita akan memasuki ke tujuan penelitian. Kita akan mencari tahu sebenarnya untuk apa penelitian ini dilakukan. Yang pertama adalah ada tujuan kontekstual dan juga teoritis. Untuk tujuan kontekstual, itu untuk mengeksplor secara mendalam dinamika rancangan alun-alun Cianjur sebagai salah satu destinasi wisata religi. Lalu juga untuk membantu memberikan peta perubahan desain yang diakibatkan oleh faktor keputusan-keputusan politik dari zaman Dendels hingga perubahan terakhir tahun 2020. Dan terakhir untuk mempertegas identitas desain yang diambil dari sari-sari pilar budaya yang dianut oleh masyarakat Cianjur itu sendiri.
Sedangkan tujuan teoritisnya untuk mengetahui apa saja sih dinamika yang terjadi pada desain alun-alun Cianjur, dan juga untuk mengetahui desain yang diterapkan pada arsitektural alun-alun Cianjur dari masa ke masa. Untuk metode penelitian, kita akan menggunakan metode kualitatif dengan cara melihat sejarah yang melatar belakangi dinamika rancangan alun-alun, dan juga kita akan melihat perubahan fisik apa saja yang terjadi pada desain dari masa ke masa. Lalu setelah itu kita akan lanjutkan dengan metode deskriptif untuk menghimpun data dan juga melakukan penjabaran terhadap hasil penelitian. Di sini kita akan melakukan naming dan juga describing terhadap penelitian yang dilakukan. Selanjutnya adalah pemaparan variabel. Ada beberapa variabel yang kita bahas, yaitu salah satunya adalah tentang alun-alun, lalu tentang apa sih alun-alun Cianjur itu, lalu ada tentang masa pemerintahan Daendels, atau mungkin kita juga bisa sebut sebagai variabel kebijakan publik atau kebijakan politik, lalu tentang pilar budaya yang ada di Cianjur, dan juga tentang dinamika desain. Nah, di sini saya mengambil konsep indikator dan variabel. Yang pertama, untuk konsepnya ada dinamika konsep rancangan. Lalu setelah itu di indikatornya ada timeline dan juga dinamika rancangan, begitu. Ada banyak yang akan dibahas di sini. Konsep indikator dan variabel ini akan membantu saya untuk melakukan penelitian agar menjadi lebih spesifik. Di sini saya juga membubuhkan beberapa kajian literatur mengenai alun-alun. Jadi ada tentang alun-alun untuk mengetahui tentang keberagaman alun-alun, mungkin juga karakteristiknya dan lain-lain. Lalu juga di sini akan ada kajian mengenai faktor perubahan atau dinamika yang ternyata bukan hanya terjadi di Kabupaten Cianjur saja. Lalu di sini saya juga membuat tabel kajian literatur mendetail. Di sini ada beberapa literatur yang saya dapatkan. Lalu kita lihat topik yang mereka angkat itu apa saja, lalu objeknya apa, lalu isu atau subjeknya apa, lalu di sini ada SWOT-nya dan juga gap of research-nya. Sekian presentasi yang sudah saya paparkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.